yang pas-pasan nih yang biasanya mikir kayak gini. Jadi orang itu mikir untuk alokasi budget itu bukan berarti dia nggak perlu karena dia nggak punya duit. Justru karena duitnya itu pas-pasan, dia butuh alokasi ini. Ini sih enak banget kita. Kalau misal kita bisa gabungin ini, seakan-akan kita tuh milikin dunia tuh. Tiap orang beda-beda. Iya, gitu. Tadi kan saya kembali lagi, tiap orang beda-beda, gak bisa disamaratakan semua. Iya. Yang penting kita itu jangan banyak lihat orang gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, apa kabar? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita semua, memberkahi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersama Ustadz Abdul Twasikal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti episode pertama. Iya. Jadi Ustadz Abdul memang datang ke sini, hadir ke sini untuk membahas tentang bukunya beliau nih, Mengatur Keuangan Keluarga. Pertama-tama jazakallah khair Ustadz atas waktu antum ya, ilmu, nasihat dan banyak hal yang antum sudah sampaikan kepada anak, keluarga dan tentunya kepada para jamaah juga yang sudah sering dengar kajian dari antum Ustadz. Nah, kalau yang di sini di di podcast kita ini khusus kita bahas tentang mengatur keuangan keluarga karena ini penting banget. Ustadz sudah sampaikan banyak permasalahan keluarga itu didasari oleh soal ekonomi, Ustadz. Iya. Jadi permasalahannya itu alasannya karena ekonomi dan menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian. Bahkan di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya, dan Kalimantan kalau nggak salah. Jawa Timur dan Kalimantan Bener Timur ya? Jawa Timur dan Kalimantan Timur itu yang paling tinggi penyebab perceraian karena faktor ekonomi, Ustaz. Nah, jadi penting kita membahas tentang mengatur keuangan keluarga. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab selanjutnya dan kita akan bahas ya. Kemarin kita bahas juga soal ini ya Zat ya, soal standar nafkah keluarga, bagaimana seorang istri itu bisa memang harus dinafkahi dan termasuk hal-hal perintilan yang menurut suami itu terkadang itu harus kita bayar juga gitu, harus kita nafkahi juga gitu ya. Kayak bedak, ya skincare segala macam, apalagi skincare sekarang lagi banyak banget. Dan banyak yang tertarik pada usaha skincare juga. Banyak juga. Iya. Banyak juga. Dan kadang-kadang nggak mau merambah ke situ. Fokus dulu Ustaz. Kayaknya kalau ke situ soalnya saya lihat artis-artis itu semua punya ya? skincare-nya sendiri gitu. Kayaknya nanti kita lihat peluangnya, tapi untuk saat ini kita fokus dulu deh. Fokus dengan yang usaha ada. yang ada deh. Ustaz, Masya Allah ya. Yang selanjutnya Ustaz, ini kita ngomongin prinsip mengelola keuangan rumah tangga secara Islami. Ya Ustaz ya. Di sini ada dituliskan langsung. Pertama, langsung nih, bersikap pertengahan, tidak israf dan tidak taktir. Taktir. Nah, ini istilah ini ya. Nah, ini Ustadz boleh dijelaskan Ustadz? Ya baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ini masih nyambung dengan nafkah dulu kemarin ya. Iya. Mungkin ada poin yang saya perlu ingatkan tentang nafkah ini. Ya. Nafkah dengan sedekah bedanya apa? Kalau nafkah wajib, sedekah sunnah. Oh belum tentu. Oh belum tentu Ustadz ya? Zakat kan sedekah juga, tapi wajib. Oh sedekah yang wajib gitu ya Ustadz ya? Oke. Ini masalah peruntukan dan perincian. Oke. Kalau sedekah itu kita biasanya kasih ke orang miskin, orang yang susah ya. Iya. Tapi kalau nafkah itu ke orang yang kita memang punya tanggung jawab untuk kita nafkahi. Nah tapi perinciannya ada nih. Selain peruntukannya ada perincian. Iya. Kemarin yang kita bahas sebelumnya, nanti bisa cek video sebelumnya ya. Itu nafkah itu melihat dua hal. Kebutuhannya kita rinci, kebutuhan istri kemarin macam-macam sampai tadi skincare disebut ya kan. Terus yang kedua lihat dari kemampuan. Kemampuan suami. Iya. Nah, bedanya dengan sedekah itu cuma lihat dari kemampuan kita saja, kita tidak perlu merinci kebutuhan orang yang kita beri. Iya. Jadi Bang Wisnu kalau ketemu orang miskin tuh nggak usah nanya, butuh minyak goreng nggak, butuh beras nggak, biaya hidupmu sebulan berapa, nggak perlu. Cukup saya mampunya sekian, sudah nih Pak maaf ini ada bantuan
Silakan manfaatin, cukup kayak gitu. Nah, jadi nafkah ini memang khas sekali. Ya. Jadi nafkah itu kita harus tahu kebutuhan yang kita tanggung nafkahnya itu berapa. Anak misalnya, nggak bisa kita kasih anak, nih sudah pokoknya pakai sendiri gitu. Oh nggak bisa. Untuk dia biaya sekolah kita harus tanya kan rinciannya. Ya, betul, tanya ke betul. pihak sekolah, ini rinciannya apa-apa aja nih. Biayanya totalnya berapa. Kalau sembarangan kasihan anak ya. Iya gak bisa. Kita kira udah oke, udah memang bisa menafkahi dia, ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Oke. Dan maaf, sebagian orang tua lupa akan nafkah seperti itu. Ya. Terutama ke istri kayaknya Ustaz ya. Istri iya, bahkan nggak istri aja, anak juga. Kalau anak kan kita udah ketakar tuh Ustaz. Oh bukan gitu Bang Wisnu. Saya ini banyak dapat curhatan kalau dari orang yang punya pondok ya, pondok pesantren ya. Oh oke. Di pondok pesantren kan berarti anak masuk terus Ya. setelah itu sekolah pokoknya atur semuanya ya. Ya dia belajar sampai kan makannya juga. Betul nggak? Betul. Kan sudah masuk di biaya sekolah kan? Ya. Nah sebagian orang tua ini maaf. Sebagian orang tua ini ada yang nggak bayar. Oh. Kenapa Ustaz? Nah itu ada yang kalau memang nggak mampu wajar ya mungkin ya. Oh, mungkin pas saat ini Lagi tidak ada. lagi maksudnya tidak gitu ada. ya. Mungkin pihak sekolah bisa maklumi gitu loh. Iya. Mungkin bisa sampaikan uzur lah. Tapi ada yang memang ada. Tapi dia lebih pentingkan yang lain. Dia kira itu kalau masukin di pondok Udah otomatis dikasih makan. Gitu ya? Oh. itu yang terjadi di pondok loh. Oke. Makanya wajar kalau saya bilang ini biaya kayak gini memang kalau di pondok pesantren rinciannya ini makannya kayak gini gitu ya. Biaya totalnya gini. Ya kalau dibilang mahal ya wajar seperti kalau kita hidupi anak kita sendiri. Iya. Kan kita cuma kasih ke sekolah, nih sekolah nanggung, maksudnya kasih makan, tapi kan biaya dari kita. Wajar kalau dirinci kayak gitu. Sehingga kalau bilang kok sekarang sekolah Islam kok mahal-mahal, ya lihat dulu apa sih fasilitasnya. Iya, iya. Ya wajar kita rinci karena tadi kebutuhan kan kita harus tahu. Karena itu kita masukin anak kita tahu, oh rincian kamarnya kayak gini ya. Oh nanti ada laundry juga ya. Oh nanti ada makan kayak gini ya. Itu memang. Nah jadi saya ingin ingatkan orang tua dulu. Ini masalah nafkah ini tolong perhatikan ini baik-baik. Ini kemarin saya belum singgung nih. Iya. Karena setelah saya pulang dari sini yang kemarin itu baru dapat masalah kayak gini lagi. Oh iya ini bener nih ada masalah nih sebagian orang tua ini. Dia itu lebih penting kan saya pokoknya bergaya, saya pokoknya untuk kebutuhan saya. Anak di pondok gak dia pikirkan Bang Wisnu. Nyata realita. Walaupun orangnya ngaji juga, ngerti agama juga. Ada kayak gitu. Dan ini komentar dari yang pihak pondok loh. Saya pernah dapati ada dari pihak sekolah itu komentar ke saya. Dia kebetulan sekarang kayaknya sudah masuk. Dia sudah tingkatan atas lah, sudah mudir lah, pimpinan lah. Dia bilang Ustadz, ini gara-gara tunggakan ini. Kami sampai minus 1 miliar Ustadz. 1 M. Dia ngomong ke saya langsung, suka gitu, gimana nanggungnya itu kalian itu kayak gini. Pihak pondok juga, apa dia punya duit kayak dia cari dari yang lain akhirnya. Untuk hidupi bukan anak dia, anak orang. Nah makanya di prinsip pertama ini penting nih di sini nih. Kadang orang tua ini punya sifat itu israf. Israf itu artinya berlebihan Bang Wisnu. Kemudian yang kedua taktir. Taktir itu melalaikan atau menyepelekan. Berarti maksudnya ke taktir tadi ya Ustaz ya? Pelit tapi ini kan maksudnya pelit kalau saya bilang pelit. Dia harusnya mungkin untuk anak taruhlah untuk makannya misalnya ya 500.000 dulu deh. 500.000 dia kasih cuma 300.000 saja ya kan terlalu pelit ya apalagi lihat orang tua masih mampu di situ. Oh. Tapi kalau dalam rangka untuk membuat anak jadi lebih kuat gitu Ustaz. Maksudnya artinya bukan lebih kuat, artinya lebih bisa menghadapi hidup gitu loh. Iya, jangan gitu juga deh. Maksudnya nggak boleh berlebihan juga ya? Nggak boleh berlebihan juga, tapi jangan sampai terlalu kurang juga. Kan tiap anak juga beda-beda ya. Ada anak yang memang sudah kebiasaan hidupnya mampu.
Berarti pertengahan ya Ustaz ya? Pertengahan makanya kasih tengah-tengah. Jadi kalau misalnya nih ya anak saya biasa makan enak misalnya, ya saya jangan taruh di tempat yang dia itu nggak biasa makan kayak gitu, nanti malah dia nggak betah loh. Oh, itu nanti jadi bermasalah sama pendidikan. Malah belajarnya jadi nggak semangat. Kenapa nangis terus? Makan nggak enak terus ini Ustadz. Ya, bukan nggak enak terus nih Pak gitu. Dia bisa jadi komentar pada orang tua. Nah itu syariat sudah menyarankan pertengahan. Iya. Jangan terlalu berlebihan, tapi jangan juga buat sengsara. Iya. Jadi kalau prinsipnya biar anak mandiri. Oh tunggu dulu, nantilah. Kita kasih dia wajar aja hidupnya. Wajar aja. Iya. Kan kita di rumah juga kayak gitu kan Pak Wisnu. Kalau di rumah gimana? Sudah deh, ini ada ini, terima aja apa adanya. Gitu. Enggak. Kalau di rumah saya Ustaz ya. Kalau di rumah saya ya sih, kasih sesuai kebutuhan dia kan. Iya memang, tapi kadang-kadang ada di poin kami nggak mau terlalu berlebihan juga. Iya terlalu berlebihan wajar tapi, ya. Alhamdulillah bisa makan lah. Iya maksudnya kan nggak mungkin sudah nih makan tempe aja terus tiap hari kan nggak mungkin. Apalagi Bang Wisnu ya nggak mungkin. Sudah kamu terima. Cukup ya. Cukup. Maksudnya masa bilang kayak gini sudah nih ada tempe aja makan aja. Kayaknya nggak mungkin kalau Bang Wisnu nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Harus dipenuhi. Ya itu makanya standar tiap orang beda-beda. Nggak boleh disamakan. Iya. Ya maka kalau saya sih wajar saja ada orang kaya. Dia cari pondok yang mahal, pondok pesantren yang mahal. Wajar. Wajar, saya bilang. Emang kehidupannya kayak gitu. Iya. Coba kalau dia ini sudah kebiasaan hidup kaya, terus kasih ke pondok yang makannya biasa saja gitu. Nangis terus dia, anak-anak. Gimana kaget ya Ustaz ya? Bukan kaget lagi, stres itu. Itu bisa stres loh. Iya. Bang Wisnu anak belum masuk ini ya? SMP belum ya? Belum. Masih kelas 3. Nanti tunggu kalau mau gitu. Tapi sih memang ada sih yang pondok memang super mahal itu ada. Ada ya super mahal. Ada. Fasilitasnya memang luar biasa. Saya baru tahu ada satu di Solo itu. Memang fasilitasnya luar biasa. Solo, Zat? Ada di Solo. Itu super mahal dan bagus banget fasilitas segala macam ya. Ada anak ustadz di situ, ustadz terkenal juga. Ada artis-artis juga di situ anaknya. Oh iya. Ada. Bagus itu kenal deh. Oh oke. Saya bilang wajar. Iya. Kenapa kok sampai pilih sekolah mahal? Ya memang kehidupannya kayak gitu. Kalau disuruh dia turun makan tempe aja tiap hari, yuk kasihan lah. Wajar. Jadi sikap pertengahan ini lihat kondisi kita juga. Oke, Ustaz. Itu jadi pertengahannya Bang Wisnu dengan yang lainnya beda. Iya. Oke, nggak bisa disamakan. Iya. Jadi kalau Bang Wisnu makan kayak gini orang lain nggak bisa komentar. Ih itu kok mahal banget sih. Kopi kok cuma hitam aja gitu. Nah, misalnya ini ya. Padahal memang cuma suka kopi hitam. Kopi hitam. Kalau dia kopi tubruk misalnya, wajar lah. Iya. Dia soalnya kalau ada orang yang kalau dengan kopi biasa nggak bisa. Ustaz, oke Ustaz. Nah, itu contoh itu, Kalau misalnya nih, memang kita melatih, artinya biar dia memang dalam melatih kondisi anak ya? Melatih anak. Artinya yuk kita makan di warung yang sederhana segala macam dalam rangka melatih anak, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Itu enggak ada masalah juga kan, Ustaz. Tapi jangan sampai menyengsarakan dia. Iya. Maksudnya memang kondisinya kita ini memang di posisi yang sini, tapi sekali-sekali kita ajak dia bahasanya tuh yuk merakyat. Malah gitu. mungkin warung-warung yang merakyat ini lebih enak. Saya Bang Wisnu. Lauknya banyak. Bukan itu saya. Saya itu prinsipnya kalau di rumah, saya sama istri sama anak-anak, nggak milih tempat kalau makan itu. Oh, oke. Bukan datang karena milih tempat, view-nya bagus, untuk selfie bagus bukan. Tapi milih apa? Rasa. Wah. Dalam itu rasa. Makanya kemarin maaf Rosso. ya. Rosso. Beda ya? Beda. Milih rasa itu. Makanya saya kemarin bilang Pak Wiki, saya Bu Kurnia ya. Saya bawa ke warung biasa loh itu. Tapi enak. Pak Wiki makan baksonya 2 kali. Bakso? Iya. Tapi kalau Wiki emang doyan. Enggak, bukan masalah doyannya. Saya yakin kalau nggak enak dia, saya yakin kalau nggak enak dia nggak mau nambah. Anak-anaknya lahap juga tuh. Oh lahap juga. Oh anak-anaknya boleh tuh standarnya ke anak-anaknya. Maksudnya saya memang biasa makan di situ. Saya bilang Pak saya makan di sini Pak. Ini langganan saya ini. Kalau saya bilang Pak Wiki, saya nggak pentingkan tempat. Itu bukan urusan saya tempat. Yang penting bersih, enak, sudah.
Oke. Karena tempat itu biasanya kadang menipu. Dan jujur kalau di tempat saya itu, malah tempat-tempat yang bagus tuh yang nggak enak. Waduh. Kalau di Gunung Kidul loh ini ya, Gunung Kidul ya. Iya. Gunung Kidul kayak gitu. Padahal maka cepat kolaps tuh yang bagus-bagus tempatnya, tapi yang jelek tempatnya biasa-biasa, laris terus. Itu costnya berlebihan, Zat. Iya. Expandnya berlebihan. Itu. Ustadz, ini tadi kalau yang pelit, artinya yang takdir tadi ya. Takdir ini dia dia melalaikan. Ya buat keluarganya sengsara gitu. Aduh, nauzubillah. Tapi kalau israf gimana, Zat? Maksudnya berlebih-lebihan dia kasih ini segala macam. Iya, ini karena jadi alasannya gini, Zat. Alasannya dulu saya susah, tau nggak? Buat makan aja susah. Saya nggak mau anak saya sampai merasakan itu. Ya bisa kasih aja semuanya. Kalau bisa lebih. Gitu-gitu. Israf tergantung orang juga, Bang Wisnu. Nah, gimana, Ustaz? Boleh jelaskan nggak? Israfnya sultan beda dengan kita. Gimana tuh, Ustaz? Orang biasa israfnya itu beda kalau sudah jadi sultan. Kalau sultan mungkin makan kayak gini ya biasa, ya wajar. Oke. Maka standarnya juga tiap orang berbeda-beda. Oke. Nggak bisa kita samakan, nggak boleh paksakan juga. Si ini nih kok kayak begini makannya ya. Memang dia kayak gitu baru wajar kok. Kok rumahnya kayak gini ya? Wajar. Gak bisa samakan tiap orang, gak bisa. Makanya ada istilah dalam fikih itu al-'adatu muhakkamah. Ya, suatu kebiasaan, urf, itu sudah jadi hukum tuh. Kayak kemarin kita bahas tentang nafkah itu besarnya gimana sih? Iya. Ya lihat orang Jakarta dengan orang Gunung Kidul ya beda. Iya. Gak bisa disamakan. UMR-nya aja beda. Iya. UMR Jakarta berapa? 4 ya. Nah, di Jogja baru 2. Jogja 2. Ya beda. Bisa nggak tuh kalau disamakan ke Jogja tuh UMR-nya? Tapi enakan orang Jogja lah. Kemarin sini ada bakso 14.000. Ada? Nggak satu ada porsi? Ada nggak? Kayak bakso gerobak ada ya? Gerobak ada ya? Ada yang gerobak ya. Gerobak. Tapi kalau udah tapi belum tentu dijamin enak ya. Oke. Belum. Nah, kemarin yang bakso itu saya bilang Pak Wiki, Pak ini cuma 14.000 aja. Ini saya yakin kalau di Jakarta 50.000 nih. Iya. Kalau misal Jakarta itu kan beda tuh. 35 Makanya ke atas tiap ya. daerah beda-beda. Israf nggak bisa kita bilang tiap orang itu sama, nggak bisa. Si A itu keadaannya berbeda, si B itu berbeda sehingga nggak sama. Kalau saya sih kalau mau standarkan sesuaikan dengan isi dompet dan keadaan tempat masing-masing. Oke. Berarti titik israf itu waktu kapan, Zat? Jadi dibilang dia israf Kita gitu? nggak bisa standar pakai besar, nggak bisa. Kalau saya pakai standar kalau israf sih, kalau israf sini disebutkan mengeluarkan harta untuk jalan haram. Itu yang pertama ya. Oh, berarti itu untuk yang haram nih. Walaupun sedikit. Atau mungkin yang mubah tapi berlebihan. Mubah tapi berlebihan. Berlebihan. Oh. Nah, kita dapat katakan berlebihan itu luar dari kemampuan dia. Misalnya nih ya, dia mau liburan ini ya. Iya. Dia pengen coba, saya belum pernah liburan nih ke Bali ini ya. Padahal dia dari sisi memperhatikan keuangannya nggak wajar dia kalau pergi ke sana. Oh, nggak wajar maksudnya? Nggak wajar ya, uang nggak ada. Oh, israf jadinya. Terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebihan. Paling dia cari cara ya pinjol lah. Aduh. Iya. Iya pinjol lah ujung-ujungnya. Kan sengsarakan dia lagi. Iya betul. Nah, jadi standar israf dan takdir ini beda-beda ya. Kita nggak bisa samakan tiap orang. Yang jelas Allah itu katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan mereka itu menginfakkan, mereka itu lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebih tadi, walam yaqturu, dan tidak kekurangan, wa kana baina dzalika qawama, dan yang paling bagus itu yang tengah-tengah. Ini Al-Furqan ayat 67. Oke. Sangatnya Ini jelas. membelanjakan harta bukan mensedekahkan harta ya, Ustaz ya? Ini Masuk nggak ke situ, Ustaz? anfaku ini bisa kita artikan menafkahkan, bisa kita artikan juga menyedekahkan. Sifatnya itu nafkah itu ada yang sifatnya bukan pengembangan, tapi kalau dipakai langsung habis. Ini sifatnya itu yang langsung konsumtif habis. Oh. Ini nafkah yang konsumtif langsung habis. Iya. Jadi sekali pakai sudah nggak ada lagi. Oh. Cari lagi gitu. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan nafkah di sini. Karena nafkah itu bentuknya macam-macam. Ada yang nafkah itu bentuknya nanti istimar, yaitu dikembangkan nanti berkembang, bertambah lagi. Dan ada yang sifatnya sosial.
Sosial berarti yang Sedekah, sedekah tadi. zakat. Berarti kalau sedekah juga tidak boleh berlebihan ya Ustaz ya? Ya, Nggak boleh berlebihan ya? standarnya ada. Oh. Kapan berlebihan? Ya, dia kasih ke orang lain, nggak mikir keluarga. Keluarganya malah Kurang. kekurangan ya? Ini nggak boleh. Itu jatuhnya berlebihan. Kan kemarin sudah saya ingatkan tuh. Iya. Kan orang dekat dulu kan kemarin kaidahnya. Betul. Baru orang jauh. Itu ke orang dekat juga jatuhnya sedekah kan Ustaz ya? Jatuhnya. Kalau orang dekat itu miskin, sedekah. Iya kan? Kayak misalnya saudara gitu-gitu ya? Tapi satu kondisi bisa nafkah. Karena dia masih dalam lingkaran orang yang kita nafkahi. Seperti bapak, ibu. Oh bapak ibu iyalah. Ya, terus Pasti ada ya. mungkin saudara gitu ya. Tapi kalau sudah keluar dari lingkaran suami, istri, anak, bapak, ibu ya berarti jatuhnya sedekah. Oh oke. Jadi ini sudah jelas ya, israf sama takdir ya. Iya. Jadi pokoknya standarnya kita pakai yang qawama, yaitu tengah-tengah. Itu standar belanja itu. Jadi standar belanja nanti ini bunda-bunda juga harus ingat ya. Dibuat kalau ada planning untuk belanja jangan berlebihan, jangan terlalu kurang. Terkurang. Artinya jangan terlalu pelit. Ini biar ibu catat di rumah nih. Tengah-tengah ya. Ya, tengah-tengah. Nah, karena berikutnya nanti kita akan ada list belanjaannya soalnya, ya. Nah, nanti kaitannya dengan ini yang nomor 2 nih. Kita belanja lihat kebutuhan dan kemampuan. Kita Di halaman 39. 39. Oke. Yang tadi saya rinci itu kan kayak nafkah. Nafkah kan lihat kebutuhan dan kemampuan. Iya. Nah, sekarang kebutuhan itu ada 3, Bang Wisnu. Kebutuhan ada. Oh, oke. Kebutuhan ada 3 macam. Oke. Bahasa Indonesianya sih primer, Iya. sekunder, Sama tersier. tersier. Tapi kalau dalam syariat kita itu pengertiannya jelas di sini. Ya. Pengertiannya jelasnya itu kalau yang primer itu atau doruri, istilahnya doruri. Kalau tidak dipenuhi maka kita tidak bisa hidup. Iya. Berarti apa contohnya? Makanan. Makan, tempat minum, tinggal. tempat tinggal juga ya. Iya. Sampai kalau ada orang yang berkebutuhan obat ya dia harus konsumsi obat. Itu jadi primer untuk dirinya kan. Iya ya. Obat darah tinggi Zat. Iya, kalau orang tertentu dia harus wajib konsumsi obat, kan? iya. Harus minum terus. Itu jadi primer untuk dia. Heeh. Nah, terus yang kedua sekunder. Sekunder ini kalau tidak dipenuhi, ini istilahnya haji ya. Kalau tidak dipenuhi, maka dia masih bisa hidup. Tapi penuh kesulitan. Nah, zaman ini apa contohnya? Handphone. Kalau nggak punya handphone bisa hidup nggak? Bisa tapi Bisa jadi hidup. nggak bisa kerja tapi. Terus tapi kalau nggak punya Primer. apa masalahnya? Kerjanya jadi berantakan Zat. Komunikasinya. Berkomunikasi dengan siapa? Saya seujuan sama jomblo terus nih. Belum nikah soalnya. Enggak soalnya kalau nggak ada handphone nanti diomelin terus sampai sampai kantor. Cari sama kantor nanti. Ih, gimana coba dia kasih alasan handphone saya nggak ada. Wah, malah kena ini nanti. Kok Kalau bisa? kalau kayak gitu jadi primer juga Zat. Satu kondisi bisa primer, tapi kalau ini nggak bisa. Ini nggak. Ini cuma sampai sekunder saja Oh, karena sekunder ya. dia masih bisa hidup. Oh, yang penting masih bisa hidup ya. Itu Masih berarti bisa primer. hidup. Oke. Nah, kalau primer itu nggak bisa, harus ada nih. Ya maka yang tadi handphone masih di bawahnya. Iya. Apalagi contohnya punya handphone nggak punya paket. Ya kan sama juga bohong kan. Punya HP iPhone tapi Iya. masih tethering sama Android misalnya. Iya, tethering. Tethering. Iya. Mending nggak usah pakai Misalnya, handphone. yang nggak usah pakai Ya? handphone atau cari di kantor ada wifi terus gitu misalnya. Iya, aduh. Kan kebutuhan Habis itu tuh namanya. kuota tuh. Nggak ada paket ya tetap masih bisa ya hidup. Iya. Dia masih bisa pamer juga nih handphonenya ini. Iya. Masih bisa. Ya tapi ya buat susah juga. Ya ngapain punya. Iya, iya. Nah, bedanya lagi dengan yang ketiga itu namanya tersier atau Tersier. tahsini. Tersier itu ini kalau kita sudah punya terus punya tambahan, ada mobil 2, terus rumah 2, Sepatu? sepatu 10 misalnya. Sepatu nggak boleh banyak-banyak berarti ya. Biasa ya kan sesuai dengan warna baju. Iya. Kita jadinya jadi kebutuhan apa tuh kalau gitu? Menyesuaikan dengan baju. Biasa kan baju ya kan. Iya. Tas juga demikian kan. Kalau dibilang tas adalah investasi boleh Zat berarti ya? Ya bisa Ini juga. investasi nih nanti kalau dijual nanti di sana ini bertahan Ya loh bisa. value-nya. Ya kita Kayak bilang emas saya bilang. bilang tersier berarti tersier. Jam tangan juga kan bisa investasi juga. Oh ini investasi, buat olahraga juga investasi.
badan kan. Badan. Tapi ada yang jual beli jam yang ada banyak Ustaz. super mahal ada. Akhirnya dia Jadi bisa jual, bisa naik bisa berapa naik kali lipat. harga. Oh, itu jatuhnya investasi ya. Tas inilah. Itu masuk tersier. Oke. Terus dia termasuk mau rekreasi, kebutuhan senang-senang lah. Hingga gaya hidup gitu ya, senang-senang ini. Boleh, dan tapi syariat tidak melarang enggak. Boleh tapi tidak boleh berlebihan. Boleh tapi Ya. tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi kalau Ada bisa liburan aturannya. setahun sekali cukup ya Ustaz ya. Ya lihat dia juga. Oke, berapa tuh lihatnya? Tiap orang kan beda-beda. Iya, beda-beda. Ada orang yang pikirannya memang butuh rekreasi terus tiap bulan, ya biarin lah urusan dia. Sebulan ya. Bisa saja. Bagus tuh paling tiap bulan nih. Tiap bulan. Kan beda-beda tiap orang itu. Tapi kalau udah ada perjanjian sama pasangan kan Ya, biasanya kan sebaiknya oke dipenuhi setahun kita janji gini lah. ya karena ada ini gitu ya Ustaz ya. Bisa diatur lah. Ya kan orang muslim itu izawa ada kalau orang munafik gitu ya izawa ada akhlafah. Kalau dia berjanji kok ingkar terus itu ya. Suami Nauzubillah. jangan kayak gitu Jangan juga. dong, nggak boleh. Nggak boleh suami kayak gitu ya. Penuhi janji. Nah, intinya ini kenapa dibagi 3 Iya. tadi? Kita punya skala prioritas. Aduh, bentar saatnya lagi kepikiran mau liburan kemana kagak antum ngomong gitu. Tahun ini udah janji ini soalnya. Padahal baru liburan ini. Dulu. Iya oke. Mau nanti dekat akhir saya- tahun, mau dekat akhir Iya, tahun makanya. kayak gini nih. Ada masih Pikirannya. hutang nih. Iya Ustaz, silakan Tapi Ustaz. yang jelas tadi kebutuhan tadi kita bagi 3 karena itu skala prioritas. Oke. Yang paling penting adalah primer. Primer dulu. Sekunder. Ya benar sekunder. Baru tersier. Baru tersier Ada ya. urutannya. Jadi nggak boleh kita malah milih senang-senang, makan kurang. Tadi anak di sekolah. Malah primernya yang ini Malah ya. primer tadi kan yang anak sekolah tadi untuk anaknya hidup kan. Primer itu. Iya ya Allah. Tapi Iya. liburan itu ya Allah ya. Aduh. Nauzubillah. Kasihan anaknya ya. Kayak nggak merasa bersalah gitu ya. Enggak, alhamdulillah Ustaz. Tercukupi malah Tercukupi. lagi dikurang-kurangin dikit. Kurang-kurangin dikit. Berlebihan soalnya. Makannya harus dikurangin dikit maksudnya. Iya, tiap orang beda-beda. Iya, Gitu tadi iya. kan saya kembali lagi tiap orang beda-beda gak bisa disamaratakan semua. Iya. Yang penting kita itu jangan banyak lihat orang gitu loh. Artinya, saya pengen seneng-seneng kayak dia deh. Ya padahal kita pas-pasan, nggak boleh. Nanti ada prinsip terakhir yang kita bahas penting nanti. Jangan kebanyakan lihat orang Ustaz ya. Hati jadi tenang juga sih. Itulah. Iya. Itu tolong jangan Saya pernah ini, Bang Wisnu, jadi saya pernah ngaji terus. Iya. Ini di pengajian umum ini warga desa nih. Iya. Terus dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya kalau saya itu selalu merasa tidak puas ya? Terus kalau lihat tetangga kok punya ini dan itu, saya kok nggak tenang gitu ya. Terus saya jawabnya singkat aja itu. Dan kebetulan ada toko-toko dan jamaah emang banyak itu. Saya cuma bilang, Bu, salah ibu cuma satu Bu, mata. Mata kenapa Ustadz? Terlalu banyak lihat orang. Langsung dia kena gitu, langsung jamaah satu. Ini tepuk tangan semua itu. Gara-gara saya, mata itu Bu salah Bu. Kenapa Ustadz? Ya terlalu lihat orang sana sini. Akhirnya kan bandingkan. Iya, membanding-bandingkan jadinya. Tangga Rasa syukur punya jadi motor hilang ya. punya ini. Dia kan nanti bilang suami, tuh lihat tuh tangga tuh. Kan kebutuhan kita juga beda-beda. Iya. Iya. Gak bisa dibandingkan tuh. Jadi makanya kembali lagi tiap orang tuh beda-beda, gak bisa kita samakan. Sehingga israf takdir tadi ya beda. Sama dengan kebutuhan primer, sekundernya, tersiernya beda-beda. Orang desa itu ada yang cuma kerjaannya pergi ke sawah balik lagi. Mau dibilang dia HP itu butuh atau enggak butuh HP dia. Gak usah masukin di sekunder. Dia nggak butuh. Coba kasih dia HP bisa pakai nggak ada. Paling kalau dia butuh telepon minta anaknya saja tolong telepon ini. Sudah selesai kan. Iya. Maka tiap orang beda-beda nggak bisa kita Iya samakan. Nah ini kalau yang ketiga ini Bang Wisnu ini berbelanja dengan bijak. Nah ini sering bertanya kenapa kita beli ini dan itu. Wah ini ya aturannya agak berat nih yang nomor 3 Iya ini. nih, gimana nih? Ustaz? Ini kalau mau belanja itu buat daftar dulu. Heeh. Terus tuliskan harga perkiraan. Ini kira-kira berapa. Ini berarti di rumah nih dia sudah susun nih ya. Ya. Terus ambil barang sesuai daftar belanja saja. Ini kayaknya banyak melanggar nih ibu-ibu ini, mama ini. Terus pilih waktu dan tempat yang pas untuk belanja. Karena kan ada waktu-waktu promo ya. Iya. Kita bisa manfaatkan waktu promo. Oh. Termasuk juga kan kalau belanja di marketplace kayak gitu Iya, kan. iya. Ada waktu promonya. Ini bulan apa? 10 ya. Misalnya bulan 10. Tanggal 10, 10, 10 gitu Iya. ya. Itu kan ada kan. Ada 10, 10. Ada 11, 11, 11 gitu ya misalnya. Iya. Itu ada. Nah,
Maka bisa manfaatin kayak gitu nggak masalah, itu strategi itu, bukan orang incar promo terus, bukan, dia mengatur uang bisa jadi seperti itu, hemat pengeluaran dikarenakan dia bisa kurangi yang gak perlu dengan dia kurangi ini nih. Oh, ini masih bisa dapat promo nih. Mumpung nih bisa setengah harga. Ada yang tiba-tiba promonya setengah harga misalnya. Boleh diambil itu, nggak masalah. Tapi jangan sampai menyiksa dia kan, Zat. Artinya ketika mau beli beras nih ada tunggu promo dulu. Belum, iya, jangan. Nggak makan nasi kita. Bentar promo nih. Promo 5 hari lagi gitu loh, gitu kan. Mah besok. Kasian juga Zat ya. Jangan terlalu juga gitu. Incar promo. Terus nanti bangun hubungan yang baik dengan pedagang agar bisa mendapatkan harga murah. Mungkin dia ada langganan tertentu, bisa sama dengan promo tadi ya. Dan belanja barang dengan harga borongan, bukan harga eceran. Karena kalau borong itu biasanya dapat lebih murah. Tapi nanti lihat juga, kadang beli borong tapi nggak pernah dipakai. Oh, karena kebanyakan? Karena kebanyakan. Nah, ini nanti bisa lihat lagi sendiri. Intinya di sini masalah penghematan dan bijak dalam belanja. Tapi tiap orang mau pakai list atau enggak sih tergantung juga sih. Ada yang nggak perlu pakai list tapi dia sudah perkirakan nanti saya belanja ini yang perlu saja, dia sudah ada perhitungan untuk itu. Jadi nggak permasalahkan juga. Tapi susah harus kalau belanja bulanan ya. Kayaknya memang harus di list tuh. Harus di list ya. Wah, tapi soalnya sering dilanggar juga sih. Iya, gimana nih yang melanggar nih? Apalagi kalau udah bawa anak. Boleh bawa anak. Udah bikin list, tambahan list satu lagi. Iya. Apalagi kalau dia sudah lihat mainan tuh macam-macam itu nggak masuk dalam list itu. Kalau beli mainan ada nggak boleh berlebihan juga kan, Zat? Ada takaran bahwa dia udah cukup. Wajar gitu kan? sih kalau anak-anak ya kemampuan orang tua aja. Oh. Gitu. Tapi kan harus ingatkan juga ada mainan yang dia nggak perlu, ada mainan yang nanti dia nggak bisa pasang, ada mainan yang untuk orang besar gitu loh. Tapi ada juga atau siasatinya dengan mau belanja mainan, mau beli mainan buat anak, kita bilang mana ya udah mainan yang udah kebanyakan kamu coba sumbangkan kepada yang bisa juga. Itu lebih baik mungkin ya, Seth ya. Bisa. Oh, kayak baju juga gitu kali, Seth ya. Baju gitu. Kalau udah kebanyakan mendingan aku beli baju lagi nih. Ya udah kamu sumbangin dulu, kita beli baju lagi gitu ya. Bahkan ini saya malah saranin nih nanti gimana, disumbang ke Gunung Kidul nih. Iya. Aduh. Bagus kan itu. Pernah kan grupnya Siren yang ini ya, ada. Sama Bu Kurnia itu kan kumpulin kayak gitu. Nah, ini di antara solusi memang, karena kalau biasanya sih baju-baju dari sini itu masih bagus-bagus dan memang bagus-bagus banget. Iya. Karena kadang-kadang belum dipakai, Sat. Ya salah. Masih ada labelnya. Masya Allah. Iya, dia sampai lupa dia pernah beli apa enggak. Ya Allah. Ini bukan ngomongin istri saya ya, Sat ya. Ini ada curhatan dari seorang istri juga. Istri orang lain ya. Curhatan seorang suami. Enggak, tapi maksudnya ini realita yang ada. Dan waktu itu aku bukan ngomongin Shiren, tapi waktu itu Shiren pernah sampaikan juga di vlognya kita, Zat. Ini kayaknya aku gak pernah pakai deh gitu. Ya Allah, aku belum pernah pakai. Iya, makanya maksud aku daripada mubazir ya, Ustaz ya. Lebih baik yang apalagi masih bagus, Ustaz, belum pernah dipakai, mendingan disumbangkan saja ketika dia memang pengen Kak, aku pengen beli lagi yang ini, aku pengen beli yang ini lagi. Iya, harusnya kayak gitu. Ya. Jadi lemarinya gak perlu nambah. Jangan, Ustaz. Iya, soalnya kalau dia gak keluarin yang ada, pasti nanti beli lemari baru gitu. Itu bisa patah itu ya, Ustaz. Atau punya suami yang jadi agak mengecil nanti. Iya, suami jadi korban nih. Punya kamu ini saya pakai gitu ya. Akhirnya yang suami punya tinggal sedikit aja gitu disingkirin. Tapi nggak apa-apa ya, Zat ya. Belanjakan buat istri artinya kayak baju-baju yang karena kan trennya udah berubah nih sayang. Trennya ya memang kayak gitu ibu-ibu alasannya. Tapi tren laki nggak banyak berubah ya. Laki-laki itu gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Nah, jadi baju kaos saya ini nih, ini udah berapa tahun ya, Zat? Saya aja masih ada kemeja saya yang saya belum nikah, Zat. Sampai itu udah agak belel, apa belel tuh ya? Belel ya? Di bagian ini kerahnya itu. Bukan ini, Zat. Udah kemeja udah kayak agak luntur gitu. Agak luntur. Padahal cuma disimpan aja itu. Tapi udah lama sih, Zat. Udah sebelum saya kan nikah 9 tahun. 10 tahun saat saya nikah. Nih, diedit ya, nanti gue diomel video gue. Dimasukin juga gak apa-apa, biar diomelin langsung. Udah 10 tahun, berarti kemeja itu sekitar 12 tahunan, Zat. Masih saya pakai. Tapi memang benar juga, kayak kemarin saya ngobrol sama Mas Adrian Maulana. Nah, Mas Adrian bilang gini, kalau saya mending beli baju yang bagus sekalian, tapi tahan lama. Jadi orang itu beda-beda bagus makanya. Kayak tadi prinsip.
Mas Adrian. Iya Mas Adrian tadi. Saya juga follower Instagram ya, saya banyak belajar ini. Jadi mendingan beli yang mahal betul. Karena dia bisa ditahan lama. Karena ada yang kita beli yang murah. Cepet rusak Zat. Ada Selain beberapa cepat ya. rusak kadang kok ini sudah gerah ya, saya kurang nyaman ya. Oh baju atau kaos Baju gitu ya. atau kaos kayak gitu. Ya kok ini kayak kurang pas untuk saya ya. Saya kalau pakai yang ini walaupun saya beli mahal tapi saya pakai ulang terus bertahun-tahun Betul, masih saya pakai kan lebih enak gitu. Iya, iya. Dan itu sebenarnya unsur yang penghematan di sini masuk gitu. Iya. Masuk Bang Wisnu. Iya. Kita bukan berarti berlebihan dalam membeli pakaian enggak. Kayak contoh aja HP deh. Iya. HP aja. Coba kalau HP biasa kalau saya ya. Iya. Saya mending beli iPhone sekalian gitu, awet. Karena saya biasanya itu mah pakai live. Oh karena live ya. Live kalau saya pakai yang lain panasnya itu kelihatan banget. Sudah panas. Baterai cepat drop. Ketika saya pakai iPhone enggak ada masalah kayak gitu. Bertahun-tahun ya, bisa. ya. Iya. Enak kita nyaman. Itu sudah penghematan. Bukan berarti orang yang punya iPhone sombong banget dia ini pakai iPhone, bukan masalah itu. Karena buat dakwah juga Zat ya. Masalah untuk Terbaik dakwah ya. juga, iya. Iya sih. Kadang saya pakai iPhone saya itu untuk rekam memang untuk rekam video. Iya. Saya nggak bawa kamera kayak gini. Ribet Zat kalau antum Ribet. sendiri kan. Sudah, saya pegang aja sendiri gitu Iya, ya. Sudah cukup. Iya, Kan betul praktis sih. banget. Benar. Walaupun Apalagi yang mahal, terbaru tapi- nih Zat. Ya, iya salah. Dibilang pre-order 20 Oktober sudah kelewat. Ya Allah. Gak tahu masih ada apa enggak itu. Akan tergantung takdir ya. Ya Allah, Masya Allah. Nah tadi yang soal berbelanja dengan bijak Belanja. ya Jadi Zat, kita intinya belanja dengan bijak ya. Tolong emak-emak nanti bisa perhatikan ini dengan baik. Ya. Nah yang keempat lagi nih bagus nih. Selama ada, ini kaidah nih ya. Selama ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak mesti beli baru. Yes. Ini bagus nih. Masya Allah. Ini contoh Rasul nih. Jadi Rasul dulu dikatakan dalam hadis Anas bin Malik ini, Rasul tuh punya bejana Bang Wisnu. Bejana itu ya kita katakan bentuknya macam-macam ya. Ada gelas kayak gini, ada piring itu juga bejana. Nah itu retak. Beliau nggak beli bejana baru, tapi retaknya ini ditambal dengan perak. Masih milih nambal loh. Iya. Saya masih ingat ibu saya dulu. Jadi ibu saya itu biasanya punya perabotan. Ya. Ada dari keramik-keramik gitu loh. Kesenggol dikit jatuh. Ibu saya itu punya lem itu. Dia ambil yang pecah tadi, dia rangkai ulang lagi jadi utuh seperti semula. Dilem semuanya itu. Dia bilang, ini kayak gini nih, retak ini kayak gini nih diselesaikan nih. Iya. Nah, jadi sebagian orang mah kayak gitu tuh. Eman-eman lah ini masih bagus. Ya ini bukan orang pelit, bukan. Oke. Ini bahkan diajarkan Nabi SAW. Kalau masih Syekh Abdullah Fauzan tuh katakan, Abdullah Fauzan, suatu barang selama masih bisa diperbaiki, hendaknya diperbaiki tanpa mesti beli yang baru. Memperbaiki barang yang rusak ini tanda kalau seorang bersikap sederhana dan dia juga selalu jaga harta. Ustadz, pertanyaannya, kalau misalnya itu kan misalnya gelas ya di rumah gitu. Kalau kita di luar kan pakaian nih, kita bawa tas. Nah, misal tasnya itu udah robek, kita jahit bekas jahitannya kelihatan, dilihat sama orang. Nah, tiap orang beda-beda berarti. Nah, itu gimana tuh Zat? Karena Nabi SAW juga katakan Allah tuh sangat senang sekali lihat kita itu Keindahan. berpenampilan baik, berpenampilan bagus. Maka tiap orang itu beda-beda. Bisa saja dia berpenampilan zuhud, sederhana sebagaimana Nabi SAW kan. Tapi ada orang juga berbeda. Dia tetap tampilkan dirinya bagus, pakaian yang layak. Yeah. Kalau saya sih mau bahasakan sih pakaian yang layak lah. Iya. Gitu. Jangan orang yang memang punya kemampuan rezeki, dia tampil dengan pakaian compang-camping. Jangan, itu kan tanda tidak bersyukur. Iya. Ya. Tapi kalau dia tampil sederhana, Masya Allah itu. Iya. Dan memang prinsip sebagian orang kaya, ada yang memang sultan benar. Ya, bajunya biasa-biasa aja. Bahkan dia kendaraannya biasa-biasa aja gitu. Tapi ini bukan dikategorikan dalam keadaan Enggak. orang itu pelit ya Zat ya? Enggak Bukan juga. ya? Kan ada bilang gini, dia nafkahin keluarganya segala macam, istrinya, anak-anaknya, terus bilang, lo keluarga lo segala macam, lo kok pelit sama diri lo sendiri sih? Itu gimana sih? Yang penting jangan buat dirinya sengsara lah, seperti tadi kita bahas di. Jangan sampai sengsara pokoknya Iya. Zat ya? Kalau dia merasa sudah cukup ya ini enggak, saya sengsara juga kok, biasa aja.
Ya sudah berarti. Karena ada Ustaz kayak gitu-gitu orang ada. Memang loh. ada. Ya kita tergantung orang aja gitu. Iya, Kita nggak bisa salahkan dia juga. Memang kalau dia sudah nikmat kayak gitu ya monggo. Malah nggak nyaman kalau udah berlebihan deh. Iya. Dalam kategori orang ngelihatnya ya. Iya. Walaupun menurut secara ekonominya dia itu biasa aja. Wajar gitu. aja karena dia memang ekonominya lebih. Iya. Nah terus yang kelima nih, jauhi berutang, itu lebih aman. Jadi tidak segala sesuatu kita mesti beli dengan utang dulu gitu. Jadi kalau punya kita beli, kalau nggak punya duit ya, kalau kita punya duit kita beli, kalau nggak punya duit ya tahan-tahan aja dulu. Iya. Prinsip Jangan ini sampai berutang ya Zat ya. lebih enak gitu untuk kita juga ya, apalagi zaman saat ini yang dimana fasilitas begitu mudah, aplikasi begitu mudah kita install, lantas sudah punya Betul. uang tanpa perlu kita ngantri Nauzubillah. di bank. Iya. Langsung tuh install Aksesnya aja. mudah banget, iya benar. Sekarang mudah banget. Dan saya kalau ke Jakarta sini sering ditanyain kayak gini nih, pinjol terus. Kalau di warga saya mungkin nggak terlalu, tapi di sini tuh masya Allah itu problem luar biasa tuh. Coba pegang prinsip kayak gini kan enak. Iya. Walaupun nanti prinsip ini nanti kita bahas sendiri nih Bang Wisnu, karena Ada bab sendiri ya Zat ya? ada sendiri nih. Ini masalah utang ini. Saya kalau bahas juga kadang sakit hati juga nih kalau bahas ini. Kenapa Zat? Kita kadang kan di posisi orang yang dipinjamin ya. Kita kreditur ya. Kan gak dikembalikin uangnya. Oh iya. Sakit nggak? Iya dong. Zat. Iya, itu nanti kita bahas. Kadang kita dari orang yang memang minjem, tapi belum sadar-sadar juga. Bahkan minjem bisa lebih galak Zat. Iya itu. Lebih galak dia. Banyak kejadian dan ya banyak juga kan apa yang kita lihat di sosial media Zat ya. Bilang ini kok dari chatnya peminjamnya lebih galak gitu loh. Dulu waktu minjam. Padahal dia ditagih ya, dia ditagih ya. Waktu minjem, wah baiknya super baik dah. Kayak gitu. Bukan super baik, Beradab. mohon ngemis-ngemis sekali itu. Tapi kalau sudah ditagih itu, wah dia yang paling galak Iya gitu. sih, aduh. Mungkin ada yang bawa golok juga itu ada. Itu kayak perlu dibahas sendiri ya. Ustaz, Itu ya? harus dibahas Soal sendiri. utang ya. Nanti masalah utang itu sendiri. Iya. Bahkan sebenarnya saya punya buku sendiri yang di luar ini. Tentang utang? Khusus masalah utang aja. Khusus masalah utang. Karena saya rasa urgent sekali utang itu. Betul. Sehingga saya bahas rinci tentang utang itu sendiri. Nah setelah kita tahu kayak gini prinsipnya, sekarang kita bahas cara mengelola keuangan keluarga dengan pembagian. Oke. Kalau di halaman 43 ini sebut, ini ada beberapa ini ya cara mengelola ya. Ada lakukan pencatatan, terus melakukan pencatatan semua pemasukan atau pengeluaran. Yang ketiga merinci. Iya. Pengeluaran rutin bulanan apa, rutin itu apa, bulanan apa, tahunan apa, terus menyusun rencana pengeluaran dan menabung secara periodik. Iya. Kalau saya sih lebih senang kalau ini dibahas di alokasi budget ya. Kalau bahasa Indonesia sih budget. Kalau bahasa Inggrisnya budget. Budget ini bahasa Indonesia. Budget bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari sudah serapan itu ya. Di alokasi budgetnya itu ternyata beda-beda pendapat ya di sini. Artinya peneliti yang satu ini saya ambil dari paper ini. Dan ada dari jurnal ya. Ada kayak Lee Ka-sing ini dari mana nih? Dari kayaknya Korea sana atau Jepang ya. Dikasih. Ya. Ini dia bagi gini. Untuk biaya hidup 30%. Oke. Terus biaya hidup dia ya keseharian ya. 20% untuk investasi. Berarti lumayan ya. Bersosialisasi 20%. Apa contoh bersosialisasi ya? Kita kalau pergi hajatan nikahan kan nyumbang-nyumbang kan? Nah itu sosialisasi. Ada teman sakit kita bantu. Atau hanya sebatas nongkrong sama temen juga sosialisasi kan Zat? Iya sih. Iya. Ngopi-ngopi sekarang lumayan loh Zat. Iya ya. Kalau bawa teman tuh kayak gitu ya. Jadi gak usah bawa teman, saya sosialisasi. Sendiri sama aja sama siapa kita. Kalau orang Arab tuh, pernah lihat video orang Arab Iya, ya? Kalau lomba-lomba, sampai gontok-gontok, aduh gak saya ya. Kalau kita malah sudah deh ente aja bayar. Pura-pura kamar mandi. Benar-benar kamar mandi. Orang Arab memang kayak gitu, memang betul itu. Itu betul ya Zat? Betul. Itu betul kayak gitu tuh. Karena tahu bahkan yang keutamaan saya kali ya? tahu orang-orang Arab yang di sini juga di Indonesia ini kayak gitu juga? pasti sama. Saya tuh kadang makan dengan dia, saya ngundang, dia tiba-tiba keluar tuh mau ke toilet. Ustaz saya ke belakang dulu. Dia sudah di kasir duluan gitu. Iya. Aduh, Pak kenapa membayar Pak? Bapak tuh tamu di sini. Gak mau dia. Mau prinsipnya kayak gitu. Iya. Itu namanya sosialisasi juga. Iya. Terus ada untuk learning. Iya, learning. Kalau di mengembangkan diri ya. mengembangkan diri ya. Tapi di Indonesia jarang nih. Paling cuma untuk biaya anak sekolah aja. Tapi kalau ini kan pengembangan diri kita.
Kita kayak sekarang kita butuh apa sih? Iya. Ya. Kayak gini misalnya sekarang nih saya mau dalami ilmu agama, kan ada yang belajarnya juga kan berbayar. Bang Wisnu kayaknya sudah ikut bahasa Arab selesai ya? Nanti Ustaz, insya Allah Ustaz ya, kita lagi kaji lah Ustaz, lagi kaji kapan mulainya. Kapan mulainya lagi? Kayaknya pernah deh saya dengar. Dulu pernah. Apa pernah. Selesai apa dulu? Karena udah terlalu lama Ustaz ya. Lupa lagi, gak disambung berarti. Jadi waktu itu pernah belajar, habis belajar sama Shiren belajarnya, habis sama Shiren pecah tuh. Shiren belajar sendiri, saya belajar sendiri. Terus bareng lagi. Habis belajar bareng lagi, ketemu susahnya, keluar lagi gitu. Nah sekarang ini alhamdulillah ini. Enggak belajar apa? Bahasa Arab Ustaz. Iya apa? Bahasa Arab kan banyak. Belajar apanya? Nausaraf Ustaz. Nausaraf? Untuk apa? Oh nggak usah Ustaz. Yang benar Ustaz, dia baru mau belajar loh kita Ustaz. Bukan, tujuan kita harus punya goal kan? Iya. Sebenarnya biar kalau misalnya baca surat, biar lebih paham ketika sholat, biar lebih. Ya bisa. Iya ada. Iya bisa. Ada harapan lah saat pengen ke situ gitu ya. Setidaknya untuk diri sendiri gitu loh. Iya betul. Biar lebih khusyuk gitu. Kalau itu bisa masuk sih. Tapi waktu itu pernah dinasihatin juga kalau memang pengen fokus untuk biar lebih khusyuk ketika sholat, kenapa enggak ikut yang pelatihan ketika sholat tapi memahami gitu loh Ustaz. Ya berarti memahami ayat-ayat. Ayat-ayat yang memang sering dibaca Ustaz ya. Iya. Tapi memang beda. Beda dengan mempelajari bahasa Arab sih. Beda, tapi kuncinya kalau belajar di bahasa Arab itu tekun. Tekun ya Ustaz ya? Iya. Padahal udah deket mana itu. Kan tekun Wisnu kan. Cuma tekun aja itu. Tapi bener loh Ustaz, ada temen dia setiap hari belajar bahasa Arab. Masya Allah Ustaz, Ana gak pernah mikir dia tuh bisa bahasa Arab. Dan dia ngobrol sama orang Arab Ustaz, itu sampai Ana geleng-geleng. Kalau ngobrol beda sendiri bidangnya. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Conversation aja gitu. Oke. Conversation belajar sendiri, kalau nausaraf sendiri nggak bisa, nggak jadi satu. Jadi mendingan conversation dulu apa nausaraf dulu Ustaz? Tergantung, saya bilang tadi tujuannya mau ngapain. Kalau biar bisa ngobrol aja? Ngobrol aja. Iya. Conversationnya aja. Ketemu orang Arab aja, pergi ke condet gitu kayak. Iya kan. Dapat kan. Iya juga sih ya. Iya. Kok nggak ya minimal 2 tahun lah di sana gitu ya. Iya. Di Arab gitu ya. Insya Allah paham itu. Minimal syukur afwan pasti. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Iya memang harus banyak dengar kalau conversation itu. Iya. Dan untuk percakapan ya. Iya. Percakapan kalau saran saya bukan percakapan baku. Oh. Percakapan ammi. Ammi. Ammi itu artinya slangnya gitu. Slangnya. Oh. Yang orang Arab biasanya pakai sehari-hari. Oh. Soalnya kalau kita pakai bahasa baku dengan yang orang Arab, mereka nggak paham. Mereka bingung juga sih. Bingung juga. Gitu. Kayak kita ngomong lu gue lah kalau di Jakarta gitu. Itu pelajari kayak gitunya. Tapi itu ada ini juga. Ada kiat-kiatnya. Oh, apa tuh Ustaz? Ya ngobrol tapi itu tidak terlalu banyak belajar kaidah enggak. Cuma beberapa kosakata aja. Lebih mudah kok. Kalau nausarf goalnya tuh kemana Ustaz? Goalnya itu bisa baca kitab. Oh baca kitab. Itu kalau mau jadi ustadz. Ya. Itu. Berarti belajar yang lain ya Ustaz? Iya. Kalau saran saya sih ya pokoknya pengen jadi baik aja deh gitu. Pengen jadi baik. Iya sudah. Atau setidaknya baca lagi sholat buat sholat ya Ustaz ya? Iya, berarti Al-Fatihah ya? dipahami artinya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sudah cukup deh 4 surat itu aja. Tapi kan ada baca yang lain. Iya, kalau lain juga berarti tambah yang lain. Nah, itu masuk learning ya. Ada juga traveling. Masuk juga nih Bang Wisnu. 10%. 10% ya? Iya, dia masukin Bang. Tapi ada yang lainnya bagi 50% untuk ada beda lagi nih. living expense, ada yang B hidupnya. Ini mazhabnya beda-beda ya? Beda-beda, makanya kita nggak bisa tetapkan sama. Jadi pilihan orang beda-beda. Ada coba lihat di alam berikutnya lagi 40% untuk cost livingnya. Oh. Iya, beda kan? Iya. Terus ada yang paling terakhir itu ada yang 70 20 10. 70% untuk biaya hidup, 20% untuk tabungan dan darurat dan 10% untuk bayar utang. Oh, ini main cicilan nih kayaknya. Iya. Cicilannya banyak. Nah, kalau saya sendiri, saya pakai 40 aja.
40 biaya hidup. Tapi saya bagi jadi primer, sekunder, tersier. Yang 40% untuk primernya, 30% sekunder, yang 15% tersier, yang lainnya itu sedekah 5% dan hadiah. Bagi-bagi gitu ya. Tabungan 10. Oke. Nah, intinya saya nggak pakai kayak tadi juga, nggak masalah. Karena ada yang tadi kan 40% untuk biaya hidup ya, ada yang 50%. Maka tiap orang beda-beda. Dia mau pilih standar yang mana silakan. Oke. Gitu. Jadi alokasi budget ini dari pendapatan silakan pertimbangkan masing-masing. Jadi nggak ada paksaan untuk ini ya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi untuk itu. Ada aplikasi apa namanya Zat? Aplikasinya Zat? Kalau saya pernah install di ini Pina itu ya. Dan ada yang lainnya. Tapi masalahnya aplikasi kayak gini itu dia ada tawaran-tawaran. Oh, pinjol-pinjolan. Bukan pinjol, investasi-investasi juga investasi. Sih. Iya. Karena memang ada berapanya untuk investasi ya Zat. Iya, itu. Jadi ya Pina ini. Pina, P-I-N-A. P-I-N-A, tapi ada yang lainnya lagi, ada yang lebih bagus juga ada. Tapi saya biasanya pakai yang ini dulu. Jadi cuma masukin penghasilan kita berapa, terus nanti dia kasih tahu oh ini nanti untuk biaya ini rincian, nanti kita sebutkan juga ini untuk pulsa, untuk listrik, untuk ini kita bagi. Nah, awalnya buat planning dulu. Saat awal bulan atau mungkin akhir bulan kita buat planning untuk bulan depan. Setelah itu kita ikut planning ini. Oke. Nanti setiap kita keluarin misalnya untuk pulsa, kita tulis itu tuh, oh pulsa. Oh ternyata pulsanya ini sudah lebih nih, padahal kemarin kita targetnya 300.000, kok ini sudah 500.000. Oh ini berarti berlebih. Nanti dia edit lagi bisa. Nanti untuk bulan berikutnya bisa saya tambah. Ya, yang jelas kalau alokasi budget ini kan planning dulu, ada planningnya, ada perencanaannya, baru kemudian dia pakai dananya, dia tinggal koreksi nanti untuk bulan berikutnya. Tiap orang beda-beda sih. Mau pakai kayak gini juga monggo ya enggak juga disesuaikan ya Zat ya. Disesuaikan. Saat kalau misalnya memang titiknya ketika kita ini ya, ikutin ini misalnya ya. Misal ada yang 70%, ada yang 40% dan segala macam. Ternyata itu selalu melebihi budget yang udah kita buat. Itu gimana Ustaz kira-kira? Nah, itu berarti koreksi. Koreksi enggak, tapi maksudnya benar-benar semuanya kelebihan. Ini ya untuk koreksi untuk bulan berikutnya berarti. Tapi kan kadang kalau berlebihan ini sudah sesuai dengan pemasukan belum? Ya enggak jatuhnya. Jadi minus memang secara cash flow-nya. Cash flow-nya minus. Cuma itu karena yang memang diperbaiki. tabungannya masih banyak, akhirnya dia pakai tabungan yang ini kan, yang seharusnya dia simpan. Iya. Nah itu kelemahannya nanti di situ. Jadi baiknya diatur, bisa berlebih, bisa dari perencanaan itu nggak masalah. Yang jelas kalau mau buat perencanaan silakan. Tapi biasanya ini maaf nih, ini orang ngatur perencanaan kayak gini, ya. Ini kalau pas-pasan ini duitnya. Oh, ini ya. Kalau Sultan biasanya nggak mikir kayak gini. Tapi perlu nggak Zat? Perlu juga dong. Kalau realitanya itu enggak. Saya tanya kepada pakar ini ya. Saya besok Sabtu itu ada diskusi dengan yang pakar keuangan. Dia bilang, iya Ustadz, betul itu. Yang pas-pasan nih yang biasanya mikir kayak gini. Jadi orang itu mikir untuk alokasi budget itu bukan berarti dia nggak perlu karena dia nggak punya duit. Justru karena duitnya itu pas-pasan, dia butuh alokasi ini. Oke. Misalnya ini dia dapat UMR Jogja 2 juta. Itu kan pas-pasan sekali. Dia harus bisa ngatur 2 juta ini untuk keluarganya. Maka pengaturan ini penting. Iya. Jadi kadang kalau saya bahas ini mereka bilang, Ustadz duitnya aja nggak ada, gimana mau diatur? Justru duitmu itu pas-pasan, kita atur. Kalau kamu sudah jadi sultan, baru tuh nggak mikir ini. Tapi penting nggak Ustadz untuk kita mengatur walaupun kita bahasanya ada bisa saja rezeki? Ya, boleh. Maksudnya, karena kalau nggak kan jadi kita bingung juga. Iya silakan. Uangku habis ya. Uangku habis ya. Maksudnya perasaan kemarin baru dapat segini. Kok tiba-tiba hilang aja ya. Tapi kalau orang kaya itu nggak pikir kayak gitu. Jarang ya, Sultan jarang. Yang ada sudah keluarin. Tiba-tiba ada yang masuk lagi gitu. Keluarin lagi. Dia bebas. Kalau yang perkataan di Quran ya kalau nggak salah saja, kita terlalu menghitung-hitung. Itu maksudnya itu nggak sih? Alladzi jama'a malau wa'addada. Itu apa? Coba lihat ya, kembali ke awal suratnya gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa'addada. Kan awalnya itu tentang celakalah orang yang mengumpat.
yang mencela, yang menjelekkan orang lain baik dengan perkataan maupun dengan ucapan, perkataan maupun dengan perbuatan. Terus disebutkan sifat selanjutnya masih nyambung dengan ini nih. Sifat mereka itu diantaranya mereka itu mengumpulkan harta terus hitung-hitung. Ini secara makna bukan dimaknain tekstual. Tapi kita lihat nanti qaul ulama atau perkataan ulama dalam ini. Syekh As-Sa'di itu katakan maksud ayat ini adalah mereka kumpulkan, hitung, tapi nggak mau keluarkan. Oh, pelit maksudnya. Oh, lebih ke situ. Kirain dia menghitung uangnya segini, ini untuk ini. Padahal ada buat sedekah juga ada dia gitu loh. Hitung, buka rekening lagi. Waduh, ini masih utuh nih. Ya nggak masalah lah. Iya. Hitung lagi, dia besok buka lagi, nggak masalah. Itu perbuatan yang mubah, nggak bisa dilarang. Oke. Ya, terus ayat selanjutnya kan yahsabu anna malahu akhlada, masih kaitannya dengan harta, berarti dianggap harta itu bisa membuat dia kekal. Oh. Padahal kan enggak. Iya, enggak. Oke. Ustaz, satu lagi Zat. Kalau misalnya berlebih-lebihan, artinya sedekahnya tapi udah ada ayatnya tadi ya, nggak boleh berlebihan. Jadi dia sudah terbiasa nih memberikan sedekah seperti ini, gitu ya. Karena waktu itu dalam kondisinya dia memang mampu untuk itu. Penghasilannya gitu loh. Nah, wajar ya dengan sedekah kayak gitu. Kan? Dia bisa membagi-bagi itu gitu. Tapi di titik akhirnya di satu kondisi dia lagi turun semua lah. Ya turunin lagi sedekahnya. Turunin juga Zat? Iya. Nggak biarin aja udah nanti. Jangan. Itu nanti jadi israf jadinya tuh. Oh, itu jadi israf ya? Iya, terlalu berlebihan. Dia nggak pentingkan yang lebih urgen, karena kan harus pentingkan diri dulu, keluarga. Gitu. Ini kan sedekah untuk orang lain kan? Betul. Iya, sedekah belakangan. Kalau nafkah Ustaz? Kalau nafkah bisa diturunin juga nggak? Misalnya dalam kondisi bisa saja. Itu tapi harus komunikasi kan? Iya. Komunikasi. Dan istri harus pahami ini baik-baik. Iya. Makanya takutnya kan kita bilang pengusaha lah Ustaz. Lagi oke Covid. Oke-okenya. Covid jatuh habis, minus, ini segala macam. Ini kan ini prinsip yang berikutnya nih halaman 48. Oh, oke. Ada. Kalau itu prinsipnya sih masuk di pembahasan qanaah. Jadi qanaah gini Pak Misno. Iya. Boleh nggak jadi orang kaya? Kalau bisa lebih bagus sih Zat ya. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya tuh saya ini makanya ini harus belajar bahasa Arab berarti ini. Ini Zat. Itu ada sahabat yang kaya nggak? Ada lah. Nah sudah itu sudah jadi dalil. Oh, itu aja ya? Iya. Nabi pernah kurban kan 100 unta. Iya. Sultan nggak itu? 100 unta loh itu. Iya, Masya Allah. Nah, itu aja sudah jadi dalil. Makanya Nabi SAW kan dikatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Oh, Anda mau ngomong la ba'sa tahurun insyaallah. Anda enggak diam tadi Ustaz. Anda bilang la ba'sa tahurun insyaallah. Ini urgennya belajar bahasa Arab ya harus di sini nih. Tidak masalah orang itu kaya. Yang penting bertakwa. Oh, itu yang membedakan. Masya Allah. Tapi Nabi SAW melanjutkan lagi gini, supaya kita lebih mensyukuri lagi ya. Wasiha liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat untuk orang bertakwa lebih bagus daripada kaya. Sehat untuk orang bertakwa lebih bagus daripada kaya. Emangnya kalau sakit bisa pakai harta? Nggak bisa juga. Sudah. Itu jawabannya. Iya. Bukan rezekinya jadi saja. Iya. Iya kan? Bisa jadi orang sudah kaya nih sultan nih ya. Stroke. Nggak menikmati itu maksudnya ya? Menikmati. Iya. Nah, bedakan ini prinsip pertama ya. Kita pegang dulu. Ya. Tidak masalah kaya. Ya itu ya kita ada ya, ini. Kita ini pegang gini ya. Dan saya sampaikan ke pengusaha juga kayak gini. Saya bilang, Pak, kita tolong jangan gabungkan masalah ini dengan yang ini ya. Kaya silakan. Tapi ketika kita sudah dapat, ini kan orang ini optimis ya, mau kaya ya. Motivasi dia ya, enggak masalah. Tapi ketika sudah dapat, prinsip yang harus dipegang berikutnya adalah qanaah. Artinya apa? Sudah kalau saya dapat kayak gini, saya syukuri. Iya. Saya tidak perlu banyak gaya di situ. Kalau bahasa lainnya, saya sesuaikan dengan keadaan saya untuk bergaya, sesuaikan isi dompet. Kan enak tuh. Jadi dua ini bertentangan nggak tadi? Enggak. Kaya sendiri kan? Iya. Oke. Kerja silakan nih. Cari profit, cari cuan nih nggak masalah. Justru kalau pas kerja jangan bilang qanaah. Nanti nggak kerja. Iya.
Betul nggak? Nggak maksimal. Ya nggak maksimal. Iya. Paling nanti kan bilang, sudah deh kona aja sih nggak apa-apa. Ya nggak jalan-jalan. Kalau punya tanggungan banyak kan nggak dapat tuh untuk lunasi tanggungan tadi kan. Kerja. Targetnya ya saya dikejar. Targetnya dikejar tuh nggak masalah. Syariat nggak mencela ini. Yang penting kan kata Nabi SAW ketika ditanya pekerjaan apa yang paling bagus, ayul kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling bagus? Nabi SAW kan katakan pekerjaan seorang itu dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap pekerjaan yang diberkahi. Masya Allah. Berarti kan boleh kerja dan kita cari cuan, cari profit untuk itu nggak masalah. Iya. Nah, namun prinsip yang ini beda lagi nih. Qadarullah, saya dapatnya segini. Itu namanya kita harus siap nerima. Iya. Bersyukur dengan yang sedikit. Maka itu ada namanya pembahasan qanaah. Qanaah itu kalau di halaman 49 disebut ridho dengan pemberian yang sedikit. Bahasa lain yang kata Ibnu Sunni, al-qanaatu ar-ridho bil qismi. Ridho dengan pembagian. Al-Munawi katakan al-iktisaru alal kafaf. Merasa cukup dengan yang sedikit. Karena Nabi SAW katakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukan diukur dengan banyaknya kemewahan, banyaknya harta, banyaknya rekening. Ya. Itu namanya kaya bukan diukur dengan itu, namun yang namanya kaya apa? Hati yang selalu merasa cukup. Harus dengan kata-kata sedikit nggak sih, Zat? Maksudnya gini, ada beberapa yang orang menganggapnya itu udah gede banget sebenarnya. Cuma dia ngerasa kurang nih, masih kurang. Nggak qanaah. Itu jatuhnya tetap nggak qanaah kan, Zat? Karena banyak tuh yang. Berapapun dia dapat dia harus syukuri dulu itu. Iya. Jangan bilang saya kurang terus, jangan. Itu makanya bedakan prinsip ketika kita kerja, bedakan kalau sudah dapat. Iya. Kalau sudah dapat, saya ya Allah, kok Ustadz bulan ini kami minus ya Ustadz ya. Saya terima dulu lah. Nanggung, kok bisa kami nanggung orang lain jadi ya Ustadz ya. Kami nggak dapat untung apa-apa. Sudah terima aja dulu. Enak kalau kita punya prinsip kayak gini. Iya. Ya. Prinsip ini akan bawa kepada hal apa? Kita itu kalau gaya juga ya mikir-mikir. Ya. Biar nggak terlalu banyak tekanan ya nggak usah banyak gaya. Iya, iya. Rumus ini ya, ada fisika ya. Rumus fisika itu P sama dengan F per A kan? Betul nggak? Dulu jurusan apa? Bahasa dia. Dulu jurusan apa? Waktu SMA. SMA kan? SMA itu teknik ilmu jaringan. Oh SMK antum. SMK. P sama dengan F per A pernah dapat rumusnya? P sama dengan F per A. V. Udah bingung ini. Ini kayaknya pos bolos nih P. Pressure sama dengan force per area. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, kamu keluar sekarang. Gaya hidup makin besar, tekanan makin besar. Iya, iya. Jadi kurangi banyak gaya kalau memang nggak perlu-perlu. Intinya kalau mau Sesuaikan bergaya saja. sesuaikan dengan isi dompet. Ini saya banyak nukil perkataan netizen ini. Mana? Iya. Oh iya. Maha benar netizen dengan segala perkataannya ini mereka nih. Ini di halaman 51 ini kritik sebenarnya, mereka itu kritik sih. Oh. Ada misalnya nomor 6 itu ya, bergayalah sesuai isi dompetmu. Yang beneran punya Nggak nggak akan akan banyak bicara. Seperti mereka yang belaga sok punya. Iya, iya, iya. Yang nggak punya aja santai-santai aja kok gitu ya. Terus ada juga ini, terlalu banyak orang yang menghabiskan uang yang mereka dapatkan untuk membeli hal yang tidak mereka butuhkan, hanya karena untuk mengesankan orang yang tidak mereka sukai. Terus hidup jangan banyak gaya, mending banyak uang. Iya. Betul ya? Betul nggak? Iya betul. Terus ada lagi yang ke-9 nih, bergayalah sesuai dengan kemampuan. Kalau tak mampu tidak usah dipaksakan. Jangan siksa diri untuk memuaskan hati. Terus ada lagi nih, hiduplah sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Karena kemauan gak ada hentinya. Iya. Apalagi bergaya boleh saja asalkan mampu. Jika tidak, jangan memaksa memeras keringat orang tua. Karena memang ada yang gaya juga karena orang tuanya ya. Nah ini kayak gini. Ini sebenarnya nasihat netizen ini benar di sini nih.
Ya, tapi mereka juga kadang banyak gaya juga itu Kak. Di story-nya macam-macam, kadang nggak mikir keadaan mereka sendiri. Intinya qanaah itu punya banyak manfaat. Iya. Kayak di sini sebutkan Nabi SAW katakan siapa yang di pagi hari, ini di nomor 1 ini ya. Di mana Ustaz? Di halaman 54. Oh 54, oke. Siapa yang di pagi hari mendapatkan rasa aman di rumahnya. Apa rasa aman? Sini aman nggak di Alhamdulillah. aman ya? Alhamdulillah Ustaz. Ada yang keadaan nggak aman? Di Indonesia? Ada perang di Indonesia? Nggak ada Ustaz. Di mana yang ada perang? Di luar. Di mana? Palestina? Nah itu contoh rasa aman nggak ada. Harus banyak bersyukur Ustaz ya. Kita ya. Alhamdulillah kita tuh bersyukur-syukur saja nih. Iya. Maksudnya masih bersyukur dengan kita ya. Masih bersyukur dengan kita. Kondisinya Kita kasihan aman. dengan saudara kita Iya. yang di Palestina. Prihatin dengan keadaan mereka. Iya. Tiap hari kan masih jatuh korban. Betul. Iya kan? betul. Nah, Allah masih jaga kita di negeri kita nih. Ada rasa aman satu. Iya. Diberikan kesehatan badan. Mm-mm. Sehat ya Bang Wisnu ya pagi ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Agak pilek dikit, Agak cuman pilek. alhamdulillah udah Cuma mulai pilek sembuh. aja nanti istirahat aja. Iya. Kurang istirahat aja paling. Terus ada makanan di rumah? Alhamdulillah Ustaz. Ada ya? Ada. Tadi lemper kita kan? Lemper ya. Terus Nabi SAW katakan faka'anna mahizat lahud dunya. Seakan-akan seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Ini sih enak banget kita. Kalau misal kita bisa gabungin ini seakan-akan kita tuh milikin dunia coba, tuh. Lihat, coba renungkan ini baik-baik Bang Wisnu. Kenapa Nabi sebut 3 ini tadi? Rasa Tadi aman, sehat badan, sehat badan sama yang terakhir makanan. makanan. Nah, kenapa sebut 3 ini? Karena itu susah dimiliki oleh orang-orang yang Bukan, enggak. karena ini hal sederhana yang biasanya kita nikmati. Tapi kadang terlewat bagi kita tuh. Kita anggap biasa saja. Padahal itu nikmat besar Ustaz. Padahal nikmat besar nih. Iya. Kalau nikmat ini dicabut, jadi sudah nggak nikmat lagi. Betul. Coba rasa betul. aman dicabut ya. Kayak kita Punya bilang sehat sudah badan, terus punya makanan tuh, bisa nikmat nggak? Nggak bisa. Dia lihat rudal tuh. Iya. Mau makan gimana nih? Nggak nikmat lagi. Tapi rasa aman tuh mahal banget, Ustaz. Mahal banget. Iya. Bahkan ada beberapa kalau kita bilang konteksnya misal saudara-saudara kita di Palestina, kan kasihan Ustaz. Iya. Mereka selalu ngerasa terancam dengan rudal dan segala macam Ustaz ya. Itu kan nggak enak banget rasanya kan. Maksudnya ada ancaman-ancaman itu gitu loh. Iya. Ya. Tapi di satu sisi kalau di Indonesia kita bilang, misal kita bilang makanya komplek-komplek yang pengamanannya ketat itu biasa juga mahal komplek itu. Iya, Jual karena rumahnya. rasa aman dia beli. Mereka beli itu. Beli karena saking rasa aman pentingnya itu. gitu loh. Itu. Makanya rasa Makanya aman itu kan mahal sebabnya sebenarnya. ini Bang Wisnu. Coba nanti lihat surat Quraisy ya. Ya. Situ kan Allah katakan gini, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum Min khauf." Sembahlah Rabb yang menguasai rumah mulia ini yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan, yaitu orang Quraisy makan ketika mereka sangat lapar, wa amanahum min khauf, dan telah memberikan mereka rasa aman ketika mereka begitu punya kekhawatiran. Para ulama katakan gini, coba lihat 2 nikmat ini nih, makan sama rasa aman nih. Taruhlah nggak ada alasan, kalian tuh nggak nyembah Allah. Iya. Ya pakai logika kalian manapun, coba dengan 2 alasan ini harusnya sudah bisa nyembah Allah nih. Makanya kan falyabudu rabb hadzal bait, harusnya beribadah pada Allah karena 2 nikmat ini. Artinya memang nikmat makan itu nikmat luar biasa. Iya. Terus nikmat Sehat. aman tadi nikmat ya. luar biasa. Aman dan sehat ya. Sehingga beberapa ustadz di Indonesia ini sebut gini, kunci kesejahteraan itu 3. Oh berarti itu ya, 3 itu ya. 3 itu apa? 1 Aman. ibadah, Oh ibadah, oke. 2 rasa aman, 3 terpenuhi nikmat makan. Terpenuhi nih makan ya. Makan. 3 ini ada, insya Allah kita sejahtera. 3 ini tidak ada, tidak sejahtera. Sehatnya tapi masuk juga tapi. Sejahtera sudah masuk di rasa aman tadi, bisa masuk di situ. Tapi kalau dipikir ya, Betul nggak? Iya. Sejahtera di situ kan? kalau kita Sejahtera. mikir benar-benar bahasanya ini Jadi, ya Ustaz ya. kalau mau lihat standar negara manapun sejahtera itu. 3 ini ada. Bukan pakai standar materi, Bang Wisnu. Iya. Negara paling maju di dunia apa? Paling maju ya Ustaz. Iya, Ya? paling maju apa?
berdasarkan apa nih Zat? Kalau ini kan bilang ada yang bilang pokoknya Amerika Serikat di Google misalnya. aja deh, cari di apa? Amerika Serikat ya, catat ya. Cina ya? Oh, Jepang. Finlandia Jepang. misalnya. Oke. Finlandia, negara-negara Ini contoh Skandinavia. standarnya itu karena patokan kesejahteraan kemajuan itu materi. Iya. Kita sudah Coba cek, Bro. Kalau Finlandia negara paling bahagia di dunia. Iya, katanya negara paling bahagia. Iya. 10 dompet jatuhin itu nanti dapat lagi 10 dompet dan isinya tuh. Maka jangan ke sana Coba Pak ya. aja kalau coba aja kalau di Bintaro jatuh 10 dompet tuh. Ada isinya 1 juta masing-masing. Hah? Hilang insya Allah ya, hilang ya. Ya, hilang ya. Paling dompetnya ada tapi isinya hilang. Nah, itu. Tapi itu standarnya dunia semuanya. Finlandia tahu. Itu untuk mereka tenang itu pakai drugs. Oh, drugs. Drugs. Apa drugs ya Ustaz? Obat penenang lah. Oh, obat penenang. Oh. Berarti bukan. Ya kalau mau bilang standar bahagia, kalau Bang Wisnu tanya Amerika, Cina, Finlandia, Indonesia, saya bilang tetap Indonesia walaupun punya banyak utang. Karena kita alhamdulillah masih syukur-syukur punya agama. Iya, alhamdulillah. Di KTP kita kan tuliskan agama apa? Islam kan? Islam, iya. Oke, Islam. Walaupun nggak sholat. Artinya kita masih mengakui agama loh. Iya. Kalau di negara maju yang tadi kita sebut, kan sudah tinggalkan agama. Mereka cuma tinggal 3% orang yang mau pegang dengan agama loh itu. Kita masih di atas 90. Apa nggak bahagia kita? Kita masih jalani ayat fal ya'budu rabb hadzal bait tadi. Berarti kembali nih mindsetnya harus diubah nih. Mindsetnya. Negara paling maju dan paling bahagia siapa? Indonesia. Indonesia. Saudi juga berarti Ustaz gitu ya? Wah kalau Saudi gak usah kita bandingkan dengan kita kalah kelas deh sama Saudi. Makanya saya nggak sebut Saudi Arabia karena sudah maju ya. Paling ini lagi beda dengan kita. Ibadahnya maju juga ngeyel-ngeyel ya. Walaupun mereka tuh rata-rata kalau Bang Wisnu main bola tuh ya. Tahu kan orang Saudi main bola ya? Iya. Itu main bola itu waktu saya kuliah. Main sampai jam 12 malam mereka bahkan nyambung sampai subuh. Waduh. Iya. Tapi setelah itu sholat subuh dulu baru tidur. Iya. Yang penting kan sholat. Iya. Tapi begadangnya luar biasa. Begadangnya emang luar biasa. Baik, sampai situ tentang qanaah. Baik Ustaz. Mudah-mudahan tadi prinsip-prinsip tadi cukup ya. Ya Ustaz, Masya Allah ya. Terus kita nanti lanjut dengan utang nanti secara khusus. Nah ini masalah hutang nih gimana Ustaz? Kita bahasnya berarti Part 3 berarti. Part 3 nanti ya kita bahas ya. Soalnya enggak bisa sendiri nih. Kenapa Ustaz? Enggak bisa gabung dengan ini enggak bisa. Panjang banget masalah utang tuh ya Allah. Saya sudah bilang tadi kan berat kalau bahas masalah utang itu. Kita nanti bahas dari krediturnya sama debiturnya. Yang jelas mau penekanannya sih ke debitur sih. Iya. Bagaimana dia kurangi berutang, cara berutang itu gimana, kapan itu pantas untuk berutang, kapan tidak gitu loh. Iya. Sehingga enggak bebas-bebas sedikit-sedikit. Cari pinjaman deh. Pinjam dong, 50 dong, 100 dong. Sekarang berapa? 50 apa 100 ribu sekarang. 100 ribu ya sudah Untuk naik tidak, berarti. ya untuk tidak memutuskan hubungan silaturahmi 100 ribu dulu. 100 ribu dong. Nanti kita bahas ya Ustaz ya insya Allah. Karena memang soal hutang ini memang menjadi banyak persoalan di kehidupan kita sehari-hari juga ya. Bahkan yang tadi seperti yang saya sampaikan juga bahwa bisa jadi peminjam itu bisa lebih galak daripada yang pemberi makanya hutang kita bahas gitu dari loh. sisi krediturnya, Debiturnya yang juga meminjamkan sama debiturnya ya. Kadang debitur juga harus dinasihati, kreditur juga dinasihati gitu loh. Dua-dua pihak ini supaya jalan. Sehingga nanti makin lengkap dengan masalah mengatur keuangan keluarga. Baik, Ustadz jazakallah khair Ustadz atas hari ini dan di part 2 ini Masya Allah mudah-mudahan teman-teman semua jadi semakin tercerahkan ya soal mengatur keuangan keluarga. Dan sekali lagi teman-teman ini ada bukunya teman-teman semua. Memang di video kita disampaikan beberapa bab-babnya itu ditampilkan juga gitu ya biar teman-teman juga biar pas gitu. Setiap Ustadz bahas kita tampilkan slide-nya, setiap Ustadz bahas ada poin-poin yang disampaikan di situ gitu ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman punya buku ini gitu ya. Karena akan semakin nikmat lah bahasanya ya. Ketika memiliki buku secara fisik, teman-teman bisa oret-oret sendiri juga langsung di buku ini ya Ustadz ya. Dan yang ingin memiliki buku ini ada linknya kita. Nah nanti bisa lihat link berikut ini.
dan ada juga di kolom deskripsi ya. Jadi tinggal diklik langsung menuju ke tempat pembelian buku Mengatur Keuangan Keluarga dari Rumah Show. Ya, Penerbit Rumah Show. Penerbit Rumah Show. Mudah-mudahan bawa berkah. Ustadz sekali lagi jazakallahu khair, manfaat untuk ana, masya Allah ini. Antum hadir di sini, kita bahas ini dan tentunya buat teman-teman semua. Kita undur diri, sampai ketemu di part ketiga insya Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.